Malaysia sedang berada di puncak euforia. Kemenangan besar 4-0 atas Vietnam di kualifikasi Piala Asia jadi sorotan utama. Apalagi ini kemenangan pertama mereka atas Vietnam dalam 1 dekade terakhir. Tak butuh waktu lama, kemenangan itu langsung dirayakan besar-besaran. Tifo raksasa dipasang, media lokal ramai-ramai menyorot hasilnya, dan para fans mulai tampil percaya diri. Tapi yang menarik, di tengah perayaan itu, nama Indonesia ikut disebut-sebut. Dari komentar di media sosial sampai sindiran halus di pemberitaan, Indonesia seolah jadi pembanding wajib meski tidak ikut bertanding. Malaysia bahkan mulai menantang Indonesia secara terbuka. Namun di balik semua sorotan dan kepercayaan diri itu, ada fakta-fakta yang jarang dibahas dan bisa mengubah cara kita melihat situasi ini secara keseluruhan. Apa saja faktanya? Dan benarkah Malaysia sudah pantas menantang Indonesia? Dan berikut ulasan selengkapnya. Kalau kita bicara soal kemenangan, tentu Malaysia layak diapresiasi. 4 gol tanpa balas di kandang Vietnam bukan hal yang mudah. Apalagi setelah bertahun-tahun, mereka selalu kesulitan melawan tim yang satu ini. Wajar kalau fans mereka bangga. Wajar juga kalau suasana di media sosial langsung riuh dengan pujian. Tapi yang bikin publik Indonesia angkat alis bukan soal hasilnya, melainkan arah selebrasinya. Alih-alih fokus pada keberhasilan sendiri, sebagian fans dan media Malaysia mulai menyinggung Indonesia. Dari sindiran soal kemenangan Garuda atas China, sampai membandingkan skor kekalahan Indonesia dari Jepang. Bahkan, undangan uji coba dari Indonesia yang sempat ditolak, kini justru ditanggapi seolah-olah mereka yang siap menantang balik. Fenomena ini mengundang pertanyaan, apakah ini bentuk percaya diri baru? Atau justru tanda bahwa ada rasa insecure yang belum selesai? Dan makin lama ditelusuri, makin banyak elemen yang patut dipertanyakan. Mulai dari persiapan Vietnam yang ternyata pincang, strategi naturalisasi Malaysia yang menimbulkan keraguan, sampai tifo kontroversial yang sempat viral karena alasan yang tidak terduga. Sebelum masuk ke inti perbandingan dengan Indonesia, mari kita lihat dulu apa yang sebenarnya terjadi di balik kemenangan besar Malaysia ini. Kemenangan besar Malaysia, tapi Vietnam sedang tidak siap. Di atas kertas, skor 4-0 tentu luar biasa. Malaysia tampil dominan, bermain agresif, dan mengakhiri laga tanpa kebobolan. Namun kalau kita bedah lebih dalam, kemenangan ini terjadi dalam kondisi yang jauh dari ideal. Setidaknya untuk lawan mereka, Vietnam. Media Asia seperti Sia-Sia Goal mengungkapkan bahwa Vietnam datang ke laga ini dengan persiapan yang sangat minim. TC baru dimulai 30 Mei. Sementara Malaysia sudah menggelar pemusatan latihan sejak 19 Mei. Artinya, ada selisih 11 hari waktu persiapan yang signifikan. Liga domestik Vietnam belum selesai. Masih berlangsung saat laga berlangsung, karena sebelumnya sempat tertunda akibat jadwal AFF Cup. Ini jelas mengganggu fokus dan kebugaran pemain. Tanpa uji coba, tanpa ritme. Vietnam tidak melakukan uji coba internasional sebelum laga. Sementara Malaysia menjalani 2 pertandingan melawan Cape Verde, tim peringkat 72 FIFA. 4 pemain kunci tak hadir. Ditambah lagi pelatih Kim Sang-sik dan 4 pemain penting malah ikut ASEAN All-Star melawan Manchester United. Laga hiburan yang justru merugikan persiapan timnas. Hasilnya, Vietnam tampil tanpa ritme, tanpa chemistry, dan terlihat kewalahan sejak awal laga. Malaysia memang bermain baik, tapi juga sangat diuntungkan oleh kondisi lawan yang jauh dari performa terbaik. Sindiran ke Indonesia.
Menariknya, euforia kemenangan atas Vietnam langsung melebar ke arah yang agak tidak relevan. Media Malaysia mulai menyelipkan sindiran ke Indonesia, tim yang bahkan tidak bertanding di laga tersebut. Contohnya, mereka menyinggung gol penalti oleh Romani saat Indonesia menang 1-0 atas China. Seolah-olah kemenangan itu kurang murni. Kemudian membandingkan hasil imbang Malaysia versus Korea Selatan di Piala Asia dengan kekalahan Indonesia 0-6 dari Jepang di ajang yang sama. Komentar seperti ini mulai ramai disebar netizen Malaysia, lengkap dengan meme, perbandingan statistik, hingga ajakan tanding ulang. Padahal fakta menariknya, ketika PSSI sempat mengajak uji coba di bulan September, Malaysia justru menolak secara sepihak. Sekarang setelah menang satu pertandingan, mereka merasa siap menantang balik. Respon ini menimbulkan kesan bahwa sebagian fans dan media Malaysia sedang berada di fase overproud, merasa sudah bangkit total hanya karena satu kemenangan. Padahal untuk jadi penantang serius Indonesia, masih banyak hal yang perlu dibuktikan di luar euforia sesaat. Kemenangan atas Vietnam jelas jadi momen besar buat Malaysia. Tapi euforia nggak bisa jadi ukuran mutlak kekuatan tim. Faktanya, lawan mereka datang tanpa persiapan ideal. Dan sindiran ke Indonesia justru terkesan terburu-buru. Apalagi kalau melihat perbedaan prestasi, kualitas pemain, dan level kompetisi yang jelas masih timpang. Malaysia mungkin sedang naik, tapi untuk jadi penantang serius Indonesia, masih banyak PR yang harus diselesaikan. Menurut kamu, Malaysia udah siap? Atau ini cuma euforia sesaat?